Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Gemblong sebagai host Podcast Semesta. Setelah sekian purnama kita tidak bertemu karena memang ada gangguan teknis. Tapi itu tidak mengurangi rasa khidmat kita agar terus mendengarkan edukasi-edukasi yang kita suguhkan di Podcast Semesta kali ini. Tentu Podcast Semesta kali ini kita kedatangan tamu yang hebat, tamu istimewa ya. Beliau salah seorang aktivis yang berasal dari Kabupaten Cianjur. Selebihnya nanti kita akan berkenalan lebih jauh. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit mengajak sahabat-sahabat Podcast Semesta ini agar rame-rame mencicipi cilok Kajojo. Jadi cilok Kajojo ini merupakan produksi dari Yayasan Sabuk Mesta, dan ini memang diproduksi oleh para anak muda yang giat dari bidang ekonomi. Jadi kalau nanti sahabat-sahabat ingin memesan cilok Kajojo ini, nanti bisa dihubungi lewat nomor telepon di bawah ini. Oke, editor ayakannya jadi harganya murah tapi rasanya mantap. Jadi produk kelebihannya adalah beliau ini cilok ini bumbunya ini produksi sendiri. Jadi bumbunya beda dari bumbu-bumbu cilok yang lain. Untuk itu kepada semua sahabat-sahabat Podcast Semesta agar ramai-ramai nanti mencicipi cilok Kajojo bisa dikontak lewat nomor HP di bawah ini. Oke, tamu hari ini kita sambut sama-sama Kang Heri Wirawan. Siap Kang, siap. Mungkin sahabat-sahabat Semesta mungkin sudah ada yang tahu ya beliau ini siapa, tapi alangkah lebih enaknya kalau kita dengar langsung dari beliau. Kang, bisa perkenalkan diri dulu kan? Nama siapa, asal di mana, dan lain sebagainya lah Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami tadi terus disebutkannya nama Muhammad Heri Wirawan. Oh Muhammad. Ya. Oh sami. Oh. Muhammad Ridwan. Tapi sanes gemblong abi mah. Biasa dipanggilnya Kang Heri atau Aher, siapapun itulah. Yang penting lebih akrab, lebih enak disapa gitu. Tadi mah aktivis, nah betulnya cukup lama memang di Cianjur karena kuliah di Cianjur. Tapi asal Cianjur Kang? Cianjur. Asal Cianjur. S1 Cianjur. Oke. Cuman memang karena di Cianjur itu aktivitasnya ya waktu dulu memang jarang aktivitas lain selain nongkrong, ngobrol. Jadi disebut aktivis karena sering aktif gitu di kampus gitu sebetulnya. Gitu. Oke. Tapi enaknya tadi saya coba, enaknya? Iya, bumbunya beda, lumayan lah. Iklan. Enak, lumayan seru. Jadi ini teh Kang memang produk asli Pemuda Hungkul Kang. Jadi salah satu ini giat kita untuk mendorong daya beli masyarakat juga. Enak, lumayan. Terus saya minumnya udah nyelap soalnya tadi. Jadi beliau sudah mencoba duluan tadi ya. Jadi iklannya di awalnya, biasanya tengah. Ya, perkenalkan tadi Heri. Dulu memang pernah aktif di Cianjur tuh sebagai ketua BEM di UNPI. Oh, Kang UNPI dulu satu ini. Oke. Ketua BEM pertama waktu itu. Pertama? Ya, pemilu raya kan. Tahun berapa Kang? Masuk tuh 2005, keluar 2009. Oh, saya masih SMP kalau SMA 1 dulu memang di OSIS juga di DKM Al-Ma'wa, di KIR. Jadi di kampus tuh ya pelarian dari SMA karena terlalu banyak aktivitas organisasi. Pas di kampus memang nggak punya penyaluran selain dari aktivitas organisasi lagi. Ya. Di HMI Komisariat Ketua Umum, di BEM Presiden Mahasiswa. Lanjut beres itu langsung jadi ketua umum HMI Cabang Cianjur. Tahun 2010. Oke. Nah, di HMI Cabang karena kegiatannya diskusi, demo, diskusi. Jadi circle-nya ya kebanyakan politisi. Ya itu. Gara-gara politisi, jadi diajak memang jangan hanya mengkritisi tapi ikut berkontribusi deh, ikut kampanye deh, ikut gagasannya deh. 2014 waktu itu terpilih jadi DPRD Kabupaten Cianjur. Jadi memang dewan termuda waktu itu 27 tahun masih bujangan. Setelah 2 tahun lama bujangan akhirnya menikah. Nah, beres menikah saya waktu itu sempat pindah partai. Nah, 2019
Nyalon lagi, waktu itu belum masuk. Belum masuk, Di urutan kedua. Nah, cuman ternyata hikmahnya banyak. 2019 saya ikut Pak Cecep ke Jakarta, TA DPR RI. Di Komisi 2 DPR RI, TA 2 tahun setengah. Lanjut di Komisi 8, bidang sosial dan keagamaan sampai sekarang. Jadi kalau lihat background beliau ini, memang beliau sungguh telah banyak menggeluti dunia aktivis, organisasi lah Kang ya, sehingga bisa terlibat langsung di dunia politik. Dan memang kemarin pun kalau tidak salah Akang juga sebagai sebagai ketua pelaksana pembentukan koalisi Sugih Mukti Kang ya. Nah ini memang perlu dicontoh ya sahabat-sahabat bahwa karir beliau ini memang bisa dikatakan mulus gitu Kang ya. Enggak juga sih, ya dibanding saya lah Kang gitu sebenarnya. Kang mau mulus gitu sebenarnya. Terlepas pasti dinamika ada Kang, pasti dinamika ada. Hanya memang kita melihat sisi positifnya bahwa memang karir berorganisasi dan politik dia memang ini sungguh hebat lah gitu. Hebat mah herang babatok. Nah Kang, aduh jadi babatoknya. Nah Kang, saya ingin bertanya kepada Akang, santai Kang ya, santai. Sebagai kapasitas Akang kemarin sebagai ketua pelaksana koalisi Sugih Mukti. Nah kenapa Kang? Karena kita tahu bahwa di musim kontestasi pilkada 2024 ini kan baru ada satu koalisi, terus kemarin dideklarasikan ada koalisi Sugih Mukti, dan Akang sebagai ketua pelaksana tentu kami pun penasaran gagasan apa, konsep seperti apa yang Sugih Mukti tawarkan untuk menggait kepercayaan masyarakat Kabupaten Cianjur. Tapi sebelum ke sana Kang, saya ingin tahu pendapat Akang terlebih dahulu. Dalam konteks politik, penting nggak sih koalisi itu? Penting dong. Pentingnya seperti apa? Jadi ini kalau ngobrol aktivis beda sama politisi, beda juga sama akademis. Kalau saya juga memang kan pernah jadi dosen juga di 3 kampus. Cuman maksudnya pendekatannya kan ada yang teknis, ada non teknis, ada normatif, ada ditarik ke wilayah subjektif. Saya mau mendudukan dulu kalau bicaranya koalisi Sugih Mukti, di sana banyak variabel nih, karena ada 4 partai politik di sana, ada pimpinan juga. Di luar itu ada juga koalisi yang sudah deklarasi BHSI. Nah, itu juga ada 5 partai politik juga. Nah, semua punya dinamika, semua punya mekanisme, dan kita akan harus hargai itu. Saya hargai. Nah, kalau bicara kenapa sih harus berkoalisi? Karena secara regulasi, kalau mau mencalonkan bupati dan wakil bupati, itu tiketnya sebagai calon harus punya 20% dari jumlah parlemen di Cianjur. Kalau ada 50 anggota dewan, kursinya berarti minimal harus ada 10 kursi partai politik yang memberangkatkan seorang pasang calon atau 2 orang itu. Nah, makanya perlukah koalisi? Perlu. Untuk secara regulatif supaya memang si calon ini bisa berangkat karena minimal 10 kursi. Di luar itu perlu karena memang harus ada kolaborasi, sinkronisasi, termasuk juga upaya-upaya untuk bisa meraih kemenangan. Secara teknis Kang, bagaimana caranya koalisi ini bisa mempengaruhi kemenangan pilkada? Kemenangan pilkada secara teknis, apakah memang ada relawan atau ada tim sukses dan sebagainya atau gimana gitu kan? Kalau secara teknis ya, kalau teknis itu kalau mau menang berarti harus paling banyak dicoblos. Nah, jadi yang paling banyak dicoblos, paling banyak dipilih berarti dialah yang menang. Nah, kalau mau menang banyak dicoblos berarti harus banyak pendukung. Kalau banyak pendukung berarti nanti harus juga banyak relawannya, timnya. Termasuk juga kalau banyak partai pendukung berarti ada banyak faktor-faktor yang membuat dia bisa mendekati kemenangan. Karena ada tim yang bergerak untuk bisa meningkatkan popularitasnya, termasuk juga elektabilitasnya, dan itu tim itulah yang sangat berpengaruh. Jadi kan ini sekedar edukasi untuk masyarakat Cianjur kan ya, bahwa kebanyakan memang masih tabu dengan konteks koalisi itu. Karena memang kita tahu bahwa pendidikan ini bagian dari pendidikan politik sebetulnya untuk masyarakat, khususnya untuk penonton Podcast Semesta. Nah terus gini Kang, faktor apa yang mendorong partai politiknya selain tadi regulasi dan lain sebagainya? Faktor apa yang mendorong partai politik ini membangun koalisi sehingga dia percaya dan yakin bahwa dengan koalisi ini dia bisa memenangkan? Apakah memang ada perjanjian atau ada kesepakatan dan lain sebagainya? Tiap partai kan punya aturan main.
punya ADART, termasuk juga punya orientasi bagaimana mereka harus mampu memiliki kemampuan untuk memiliki ruang kekuasaan sebagai bentuk nantinya kemampuan untuk memberikan sumbangsi pada masyarakat. Nah, dalam situasi konteks pilkada itu pastinya banyak perbedaan di antara semua partai. Nah, kalau fokus pada perbedaan gak bakal bersatu. Tapi kalau ada sebuah kesamaan, itu yang akan menjadi titik di mana mereka bisa bekerja sama. Nah, hari ini ada nih koalisi cukup besar di Cianjur katakanlah. Yang satu koalisi ini ada nama pasang calon, yang itu menjadi pemersatu partai politik untuk bisa bersama memenangkan pilkada. Satu lagi, ada juga koalisi Sugih Mukti yang sudah mendeklarasikan bersama, berarti ada poin yang disepakati oleh 4 partai itu sehingga bisa bersama-sama membangun koalisi. Poin kesamaannya yang membedakan, kalau ini berangkat dari nilai-nilai, kesamaan ide, gagasan dalam konteks Cianjuran, kalau ini kesamaan sosok yang memang sudah muncul. Agak perbedaannya itu. Ada perbedaan sedikit lah gitu kan ya. Cuman dari koalisi ini pasti ada kesamaan di mana kita ingin menang. Itu pastinya. Mohon eleh maka mau koalisi. Ini menang. Yang kedua, memang dikala bersama sudah ada keinginan untuk saling menguatkan. Dan makanya sebuah keniscayaan untuk berkoalisi. Berarti di dalam koalisi itu rintangannya banyak kan ya? Ya iyalah pasti. Mempersatukan ide gagasan itu memang susah banget kan, apalagi kan kita tahu bahwa partai-partai yang hari ini terlibat partai-partai gede gitu kan, secara historis punya sejarah baik dan sebagainya. Nah caranya Kang, ini perspektif Kang ya, untuk mempersatukan ide gagasan itu apakah memang nanti ada musyawarah, ada lobby-lobby atau seperti apa kira-kira? Sebetulnya sih tidak bisa digambarkan secara detail ya, tapi memang situasi itu akan mendukung. Nah, dikala ada sebuah momentum, itu kan kita jangan sampai hanya menjadi penonton. Dikala misalnya ada sebuah PR, itu bagaimana kita punya keinginan untuk menyelesaikan itu. Nah, kemarin dalam situasi 4 partai ini ada sebuah kesamaan, sebuah gagasan di mana Cianjur perlu sebuah perubahan, dan perubahan itu bisa dibangun oleh kesamaan 4 partai besar untuk bersama-sama. Karena dengan bersama, kekuatan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan itu bisa lebih terwujud. Berarti hasil deklarasi kemarin itu ada poin-poin tertentu kan? Ada poin-poinnya. Bisa disebutkan? Dalam poin itu ada 4 poin besar sebetulnya. For your information, FYI. Sebetulnya ini sudah diutarakan di umum sih beberapa hari ke belakang. Jadi tiap partai itu punya delegasi. Nah, delegasi itu berembuk. Nah, kita sebut katanya tim 8, 2 orang di tiap partai politik. Dari sana mencoba membuat sebuah kesepahaman. Dari kesepahaman itu dibuat sebuah tulisan. Nah, secara umum kemarin ada 4 poin yang memang mencoba menamakan koalisi ini Sugih Mukti. Tapi di poin yang ketiga dan keempat itu sebetulnya ada sebuah kesepahaman bahwa kita akan melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan hal-hal yang strategis ke depan. Hal-hal yang strategis ini tentu juga membuat kita harus nampak lebih siap untuk memenangkan pilkada. Dan pastinya ada hal-hal yang nanti dibicarakan untuk menentukan sesuatu yang berdampak besar dalam proses perjuangan memenangkan pilkada. Berarti memang poin-poin itu penting dan harus dilakukan untuk memenangkan di pilkada nanti. Nah, terus Kang gini, kita tahu betul bahwa percaturan politik di Cianjur ini memang dinamis. Dari tahun ke tahun Kang dinamis Kang ya. Entah terlepas dari kepentingan apapun, saya kira ini memang bagian daripada dinamika politik. Hanya memang menjadi persoalan hari ini Kang adalah bagaimana kita bersama-sama menatap Cianjur ke depan. Apalagi memang hari ini banyak data yang bilang bahwa Cianjur masih terbelakang dari beberapa aspek. Entah itu IPM dan lain sebagainya. Nah, Sugih Mukti sebagai koalisi, saya katakan sebagai koalisi tandingan dari koalisi BHSI, punya konsep pembangunan seperti apa, sehingga ini bisa menjadi latar belakang masyarakat untuk mempercayakan suaranya terhadap koalisi Sugih Mukti yang tadi belum ada calonnya itu. Gimana Kang? Jadi saya itu ya mohon maaf nih harus mencoba mereposisi diri dulu dalam posisi di mana saya tidak bisa mewakili koalisi Sugih Mukti secara menyeluruh. Karena di dalamnya selain sebuah sistem juga ada subsistem yang memang kita harus pahami. Ada berbagai perbedaan. Contoh katakanlah kalau koalisi Sugih Mukti ada 4 partai
ada Gerindra, ada Golkar, termasuk PKS, Nasdem dan Nasdem, PKS. ya. Nah, posisi saya wakil ketua di DPD Nasdem. Oke. Nah, Nasdem punya gaya kecenderungan tersendiri. Begitupun PKS, Oke. begitupun Gerindra, begitupun Golkar. Nah, cuman dikala kita bersama, berkolaborasi, bersinergi, pasti ada titik temu di mana itu sangat penting dan diprioritaskan. Oke. Sehingga perbedaan-perbedaan kecil kita bisa saling menurunkan egonya, saling menyesuaikan, sehingga kita ada kebersamaan untuk bisa melakukan hal-hal yang cukup besar untuk konteks Cianjur. Bicara Cianjur, PR-nya memang banyak dari berbagai bidang. Nah, tapi posisi Koalisi Sugimukti itu ada 28 kursi di DPRD. Ya. Lebih dominan dibanding BHSI yang 22. Ya. Nah, termasuk dalam konteks gagasan ada beberapa hal yang saya rasa harapan baru ada di Sugimukti. Oke. Nah, gagasan perubahan termasuk sesuatu yang ditawarkan berbeda ada di Sugimukti. Walaupun obrolan saya mungkin sangat subjektif karena bagian dari ini. Nah, tapi kalau BHSI memang cenderung sudah nampak terlihat. Ya. Katakanlah ada calonnya, termasuk juga sudah punya kekuasaannya. Ya. Nah, kalau ini penantang, dan penantang itu kita masih punya misteri. Oke. Yang kalau di film-film kan, di drama yang plot twist itu lebih seru gitu. Ya, lebih deg-degan kan gitu. Itu saha Penasaran calonnya, gitu kan ada saha sih gitu kan. Ada saha pasangannya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Oke. Nah, tinggal mau dibawa kemana Sugimukti ini sehingga nanti bisa menjawab keresahan, termasuk hal-hal yang sebetulnya bisa kita tawarkan untuk menjadi pilihan lebih baik dibanding BHSI. Oke. Nah, itu kan kalau betul subjektif ya, kalau posisinya secara akun pribadi kan tidak merepresentasikan gitu maksudnya. Tapi kan nggak kampanye juga saya nih, belum waktu tadi menggambarkan situasi. Ya, Pak. Tapi kalau secara pandangan pribadi Akang sebagai aktivis, nah tentu Akang pun menilai secara perspektif atau asumsi Akang, kira-kira pembangunan yang cocok ini seperti apa sih di Cianjur? Yang bisa secara bukan tidak menyeluruh ya, tapi minimal bisa merubah lah Cianjur ke arah yang lebih baik. Bukan berarti hari ini tidak baik Kang ya, baik, hanya memang kan harus ditingkatkan. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, sebelum ke sana sebetulnya ada perbedaan yang menonjol. Ya. Kalau di sini ada pasangan yang sudah muncul dan diusung oleh semua partai. Kalau di Sugimukti belum ada pasangan calon yang dimunculkan, tapi partainya sudah kelihatan. Sudah ada, ya. Nah, tinggal nanti dari perbedaan pandangan ini harus mulai lebih dikerucutkan akan menawarkan apa, dan sosok siapa yang mampu untuk mengemban amanah itu. Nah, saya lihat memang ada beberapa hal yang bisa ditawarkan. Salah satunya program-program yang inovatif. Inovatif itu yang memang keluar dari tapi nggak apa-apa disebut dia kan? Belum waktunya sih. Belum waktunya. Karena kan ini pun upaya-upaya koalisi kan masih diproses. Ya. Pasti diantara, masih dinamis lah Kang ya. Jadi sebetulnya memang kita cenderung kalau sudah deklarasi Sugimukti tapi lama-kelamaan belum terlihat apa nih progresnya, kita kan nggak enak juga. Padahal sebetulnya sudah ada. Contohnya kemarin ada kunjungan Nasdem ke PKS. Nah, jadi itu sudah ada, sudah terjalin lah gitu. Sudah terbangun. Ada juga misalnya silaturahmi dengan Gerindra, ada juga komunikasi dengan Golkar. Jadi kalau antar elit, antar pimpinan itu online di DPD kabupaten, termasuk juga di tingkat DPP. Tinggal dalam wujud kelembagaan itu belum muncul. Karena kalau sudah ada nanti calonnya, baru nanti akan ada programnya, ada visi misinya, termasuk ada turunan-turunannya. Cuman yang saya harapkan ada program-program yang monumental, yang memang itu bisa menjadi sesuatu yang solutif dari permasalahan yang mendasar. Dan tentu sustainable, yang berkelanjutan. Karena memang kalau melihat konteks Cianjuran memang ini kan kompleks. Dilihat dari beberapa faktor, memang banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, oke Kang, memang dia plot twist wae jangan Herima jadi penasaran gitu. Tapi memang beliau ngobrol ya sebagai kapasitas beliau gitu kan ya. Jadi bukan ya memang menjaga rahasia gitu partai politik gitu. Dalam waktu dekat lah kayaknya akhir-akhir Juli udah kelihatan. Jadi mulai ada deklarasi calon Kang. Sekarang kan baligo udah banyak nih bertebaran. Jadi semua partai itu wajar kalau ingin kader terbaiknya yang jadi calon. Wajar dong. Nah, kantun kan di mana titik temunya. Nah, di mana titik temu itu harus bisa saling menghargai
dan saling menguntungkan demi sebuah kemaslahatan kebersamaan ini. Oke. Nah, tinggal nanti kan ketemunya di mana. Cuma kalau secara proporsional memang kita ada hitung-hitungan. Ada yang 5 kursi, ada 6 kursi, ada 7 kursi, ada 10 kursi. Tapi di luar itu juga tentu ada faktor popularitas, ada elektabilitas, ada juga nantinya penguatan-penguatan ke depan dalam menyokong proses kemenangan. Nah, dialog ini sebetulnya menarik. Tapi banyak hal yang sebetulnya bisa disederhanakan, tapi itu wilayah pimpinan. Dan pimpinan pun punya pimpinan lagi. Oke, jadi kita doakan beliau jadi pimpinan. Amin. Saya mah pokoknya mah gimana arahan dan instruksi aja sih. Tinggal mereposisi di mana ditugaskan, di mana yang harus dikerjakan. Yang penting membawa kemaslahatan dan bermanfaat untuk yang lain. Oke, siap Kang. Gitu. Jangan lupa Kang, celok aja Jojo. Oke, nah gini. Fenomena masyarakat Kang, kita geser ke masyarakat sebagai objek politik, sebagai subjek politik. Nah, kita tahu bahwa masyarakat hari ini memang cenderung melek politik karena memang arus informasi yang cepat gitu ya. Jadi beda kalau dulu masyarakat hanya sekedar tahu calon, tahu wakil calon itu dari kampanye kan balaman nih Kang, kampanye teh ngabri karena truk karena mobil. Tapi hari ini kampanye dilakukan secara modern di media sosial dan tentu masyarakat berkecimpung di sana. Penilaian Akang sebagai pribadi ya, tidak mewakili apapun sebagai pribadi. Dalam konteks pendidikan politik masyarakat Cianjur hari ini seperti apa menurut Akang? Saya tuh pernah nyalek 3 kali. 3 kali kan? Di setiap pencalonan itu berbeda situasi. Satu dapil sama dapil yang sama? Ya, dulu dapil 4, sekarang dapil 5 disebutnya. Oh, oke. Nah, kemarin juga sempat kan kita tahu bagaimana kultur konteks Cianjuran, hasil survei dan yang lain. Nah, intinya memang ada pergeseran, ada perubahan. Nah, bagaimana kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Termasuk juga sekarang kan ada generasi milenial zaman saya, tapi kan yang terbaru generasi zilenial. Ya. Dan sekarang digital marketing. Kamu milenialnya? Milenial lah. 37 lah, aman. Tapi kan ada zilenial. Oh iya betul kan. Termasuk juga ada yang lebih cenderung strawberry kan. Paling bawah itu. Makanya kemungkinan besar aspek secara pendidikan politik itu harus ada inovasi yang dimunculkan. Sehingga tidak terkesan terlalu sangat pragmatis, cenderung orang bikin jadi apatis, terus ya maunya dibagi-bagi secara gratis atau ada plus-plus yang lain lah gitu. Nah, ini kayaknya jadi PR kita bersama supaya memang sebuah pemilihan itu bisa menghasilkan figur-figur yang berkualitas. Nah, tapi kalau merepresentatifkan masyarakat, saya rasa secara angka memang lebih butuhnya pemimpin yang sosok muda, sehingga frekuensi kebutuhannya ada. Nah, terus juga perlu percepatan, di mana percepatan itu yang jelas terasa. Jadi kalau bicara Cianjur itu orang nggak rata-rata, tapi ada keistimewaan yang menjadi kebanggaan kita. Termasuk juga ada hal-hal yang memang itu sangat terlihat sehingga tidak terkesan biasa-biasa atau stagnan. Itu sih kegelisahan yang kayaknya ini pemimpin harus berani, punya terobosan, mampu merepresentatifkan pemilihnya, sehingga saya konteks pribadi ya menginginkan itu sebagai alternatif yang muncul di pilkada nanti. Jadi memang masyarakat tadi sudah melek politik kalau seperti itu Kang ya? Iya, sekarang itu kalau nggak berpolitik itu sayang. Ini Cilok aja sukses dan tidak juga terpengaruh akibat Cilok politik. Aja, Cilok aja. Ada berbagai faktor kan nanti situasinya. Apalagi konteks IPM kan, pendidikan, kesehatan, daya beli itu juga kan berpengaruh terhadap konteks kebijakan. Nah, maksud saya itu kalau kita nggak melek politik ya rugi. Iya, betul. Karena kalau nggak jadi subjek nanti jadi objek. Tahu-taunya berubah aja, nggak bisa protes. Ini jadi nih, gitu. Padahal itu efek dari ketidakpedulian kita di kala proses pemilihan itu. Tapi karena mungkin gini Kang, ada sedikit mindset masyarakat yang acuh atau apatis terhadap politik karena memang secara objektivitas politik itu tidak bisa memberikan jawaban atas keresahan mereka juga gitu Kang. Nah ini pandangan ini memang menjadi stigma negatif di masyarakat bahwa mata kan loba nu golput Kang nih. Nah ini dalam mengkanter hal seperti ini. Kira-kira menurut Akang seperti apa?
Sebetulnya harus selesai dulu dalam konteks mindset berpikir masyarakatnya. Kalau cenderung anu penting mah karaos, hartos, masihan ongkos, masihan kaos, nah Mas menpo. pokoknya akhir-akhirnya itu jadi yang simpel-simpel karena itu akhir dari sebuah keputusasaan ketidakpercayaan pada sosok publik atau hal politik. Itu kan jadi agak susah kita memberikan penawaran yang bicara gagasan. Makanya nanti bertarung itu antara transaksional sama transformasional. Nah itu. Ini mau berubah apakah mau selesai dalam teks pendek saja? Amplop, set, gitu. Ya itu kan sudah fenomena umum kan. Padahal kan efeknya juga berdampak besar. Ya. Makanya yang perlu dilakukan kita memberi teladan, termasuk juga menawarkan gagasan yang dampaknya juga untuk kita semua masyarakat. Caranya ya sering berorganisasi, sering berdiskusi, sering nonton podcast, termasuk juga ada penerangan, termasuk juga gambaran. Oh ternyata kita harus peduli, harus tahu, harus mengerti dan tidak hanya jadi objek tapi bisa jadi subjek dan punya pengaruh terhadap kebijakan ke depan. Salah satunya minimal di konteks pemilihan. Betul Kang. Karena memang Cianjur ke depan itu tergantung kita hari ini Kang ya. Bahwa kan anak-anak muda hari ini harus melek politik karena memang 10-20 tahun ke depan mereka akan menjadi pelaku politik itu sendiri gitu. Oke Kang, terakhir dari kami ini punten ngawag-ngawag tosna. Karena memang beliau sibuk sekali kan gitu. Jadi terima kasih juga sudah. Oke, siap. Cilok Kajo nanti Kang bisa dibawa dibungkus. Terakhir Kang, harapan ke depan. Kita tahu bahwa kontestasi pilkada ini kita berharap berjalan dengan aman, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu Akang sebagai politisi dalam hal ini, sebagai organisatoris, sebagai akademisi dan lain sebagainya mempunyai penilaian tersendiri terkait bagaimana harapan Kabupaten Cianjur ke depan. Nah, saya ingin Akang mencek bahasa ini Akang kuat naon atulah gitu tabare motivasi bahwa teh Kang. Silakan Kang. Non closing statement maksudnya gitu. Badai closing statement, badai opening deui Kang. Hayu opening deui sampai panjang. Jadi kalau bicara ini kan memang perlu waktu yang berkesinambungan karena PR-nya cukup banyak. Tadi tanda-tanda yang diundang deh Kang hari teh. Oh siap. Cilok deh kan biasa. Cilok deh. Cuman ini jam-jam kritis ini malam-malam begini. Terus ya intinya kita harus sering diskusi, kita harus sering memberikan pemahaman, pendidikan, termasuk juga memberi inspirasi pada anak muda. Supaya memang punya keinginan dalam sebuah upaya membangun peradaban yang membanggakan. Nah, hal itu bisa dilakukan oleh kita minimal dengan memberi teladan dan aktif di berbagai hal yang sebetulnya itu positif. Nyari sesuatu yang sangat kondusif, nyari aktivitas yang cukup produktif sehingga nanti kita tidak terbawa arus circle yang memang kontraproduktif dan efeknya juga jadi buruk buat dirinya, keluarganya dan masa depannya. Hari ini kita bisa membuat sebuah sistem untuk bisa menumbuh suburkan komunitas-komunitas yang kondusif dan segala sesuatu yang nantinya mendekati hal-hal yang sebetulnya itu menjadi cita-cita kita bersama. Cianjur sugih mukti, subur makmur, belum lagi tur islami kan. Sekarang kan PR itu banyak, dikit-dikit tawuran, judi online, terus judi online awas. Terus banyak hal-hal yang sangat meresahkan lah. Nah, itu memang perlu pendekatan kebijakan. Perlu ya kontribusi kita lah. Pemuda harus ambil peran, termasuk juga di momentum pilkada ini kita jangan jadi penonton. Kalau bisa kita ikuti supaya memang nantinya dampaknya juga positif untuk kita. Cari mana yang sebetulnya ini bisa memberikan harapan baru, termasuk juga membuat Cianjur lebih berjaya. Karena itu cita-cita kita juga minimal di Jawa Barat lah. Mantap Kang, tepuk tangan untuk Kang Heri. Tepuk tangan tuh mana itu penontonan nih syur ya Allah. Terbalik kita siap. visioner Kang Nah itu mungkin sahabat-sahabat semesta ini sangat begitu mencerahkan ya obrolan beliau karena memang karena latar belakang beliau hebat juga jadi obrolannya pasti mencerahkan. Nah tentu ke depan podcast semesta akan menghadirkan podcast yang berkualitas. Kita akan undang tamu-tamu baik itu dari politisi, akademisi dan sebagainya. Tentu ini untuk mengedukasi sahabat-sahabat semesta. Terus stay tune di channel ini dan jangan lupa pesen Cilok Kajojo. Karena siapa yang makan Cilok Kajojo insya Allah
warga. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Gemblong mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.